Halo teman-teman, halo ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Fatima Blandina Unang, kelas A Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu dan kalor. Suhu dan kalor ini merupakan salah satu materi dari fisika dasar yang sangat penting untuk kita pelajari. Dan penjelasannya akan saya paparkan pada slide. Suhu adalah besaran fisika yang dapat dirasakan. Tubuh kita dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Ketika menyentuh es, otak memberikan informasi rasa dingin. Ketika berada di terik matahari, otak memberikan informasi rasa panas. Kita dapat mengukur suhu suatu hanya dengan menggunakan perasaan. Mengapa? Misalkan dalam kulkas terdapat 2 mangkuk berisi makanan. Mangkuk 1 terbuat dari plastik dan mangkuk 2 terbuat dari stainless. Manakah menurut kalian yang suhunya paling rendah? Baik mangkuk plastik maupun mangkuk stainless, keduanya memiliki suhu yang sama, yakni sama dengan suhu dalam kulkas. Mengapa demikian? Setiap benda memiliki daya hantar yang berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut ini. 4 skala yang sering kita gunakan yaitu skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berikut gambar di bawah ini menunjukkan bahwa setiap skala mempunyai titik acuan masing-masing, yakni teman-teman perhatikan keempat gambar di bawah ini. Titik yang paling ujung atas merupakan titik didih air dan titik ujung bawah merupakan titik beku air. Di sini kita menggunakan persamaan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y2 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Y1 atau X1 sama dengan titik acuan bawah skala. Y2 atau X2 titik acuan atas skala. Y atau X sama dengan satuan skala. 1. Pemuaian zat padat. Apabila suatu logam yang dipanaskan atau diberi kalor, maka logam tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan akibatnya molekul penyusun logam akan bergerak atau bergetar sehingga logam tersebut akan mengalami pemuaian. A. Pemuaian panjang. Pada gambar berikut, logam dengan panjang mula-mula akan memuai secara linier atau pemuaian panjang apabila diberi kalor. Logam akan mengalami pertambahan perpanjangan besaran. Adapun pertambahan panjangan, logam sebanding dengan panjang mula-mula serta kenaikan suhu dan tergantung pada jenis zat padat atau koefisien muai zat. Untuk pemuaian panjang digunakan konsep koefisien muai panjang atau koefisien muai linier yang dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang zat dengan panjang mula-mula zat untuk tiap kenaikan suhu sebesar 1 satuan suhu. Jika koefisien muai panjang dilambangkan dengan alfa dan bertanda panjang, panjang mula-mula, dan perubahan suhu, maka baik teman-teman, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar logam, gambar yang pertama di atas itu sebelum dipanaskan atau diberi kalor, dan yang gambar di bawah itu setelah dipanaskan atau diberi kalor. Nah, logam setelah dipanaskan atau diberi kalor, logam itu akan mengalami kenaikan suhu dan logam tersebut akan bergerak atau bergetar sehingga logam tersebut mengalami pemuaian dan dia akan menjadi lebih panjang. Nah, di sini saya akan membacakan arti dari lambang-lambang. Yang pertama itu koefisien muai panjang, atau ini adalah skala C, dan L0 sama dengan panjang mula-mula, L1 panjang akhir yang setelah diberi kalor, dan delta L sama dengan pertambahan panjang, delta T sama dengan perubahan suhu dalam kurung perubahan suhu yang dalam kurung suhu pertama kurang suhu akhir. Analog dengan pemuaian panjang, apabila suatu logam dipanaskan, maka selain panjang logam yang akan memuai,
luas dari logam tersebut akan memuai. Jika logam tersebut merupakan logam silinder seperti gambar berikut, maka luas mula-mula logam adalah A0 sama dengan pi R kuadrat, dan setelah dipanaskan maka luas akhir logam adalah A1 pi R kuadrat. Gambarnya seperti di bawah ini. Di sini R1 sama dengan R0 ditambah delta R. Nah, R2 sama dengan R0 ditambah A R0 delta T. R1 sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah A delta T. Di sini luas penampangan akhirnya diketahui. Luas penampangan mula-mula A0 sama dengan pi R 0 kuadrat, A sama dengan pi R 1 kuadrat. A1 sama dengan pi R 0 kuadrat 1 ditambah AT kuadrat. A1 sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah 2A delta T ditambah A kuadrat delta T kuadrat tutup kurung. Nah, karena koefisien muai alfa suatu saat memiliki nilai sangat kecil, sehingga apabila dilakukan maka nilainya akan semakin kecil, atau diasumsikan sama dengan A1 sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah 2A delta T tutup kurung. A1 sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta delta T tutup kurung, di mana beta sama dengan 2 alfa sama dengan koefisien mula luas koefisien C. R0 sama dengan jari-jari mula-mula. R1 sama dengan jari-jari akhir atau setelah diberi kalor. Delta R sama dengan pertambahan jari-jari. A0 sama dengan luas mula-mula. A1 sama dengan luas akhir atau setelah diberi kalor. R itu adalah A. Nah, jika kepanasan ketinggian permukaan zat cair itu akan turun ke B, kemudian naik penurunan ke permukaan dari A ke B, itu bukan disebabkan oleh penyusutan zat cair ya, tetapi itu akibat pemuaian yang dialami bejana sehingga volumenya bertambah. Ketika zat cair itu telah menjadi panas, permukaan zat cair akan naik ke C akibat pemuaian zat cair yang lebih besar dari pemuaian yang tanpak. Nah, di sini tampaknya pemuaian tanpak itu adalah kenaikan ketinggian permukaan A ke C. Untuk mengetahui fluid zat cairnya, nah, kita menggunakan persamaan berikut. Ini AV kurang V0Y delta T. V1 kurang V2 dalam kurung 1 ditambah Y delta T. Nah, sini zat cair bejana ini pun memuai, maka besaran koefisien itu akan memuai. Y itu sama dengan Y bejana ditambah Y aliran yang tanpa. Kita tahu bahwa ketika suhu naik itu volume zat cairnya itu akan bertambah. Nah, sementara masanya itu akan tetap bila massa jenis cair mula-mulanya adalah pi O dan massa jenis zat cair setelah pemuaian pi1. Maka Pn sama dengan M per V0. Pi1 sama dengan M per V1. P1 sama dengan M per V0 dalam kurung 1 ditambah Y delta T tutup kurung. Dari sini kita simpulkan bahwa rumusnya adalah P1 sama dengan V0 per dalam kurung 1 ditambah Y delta T tutup kurung. Nah, sebagian besar saat ini akan memuai secara berturutan terhadap penambahan suhu. Tetapi air itu tidak akan mengikuti pola yang biasanya. Bila
apabila jumlah air pada suhu 0 derajat Celcius dipanaskan, maka fluidnya akan menurun sampai mencapai 4 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu yang di atas 40 derajat Celcius itu airnya itu berperilaku normal dan volumenya memuai terhadap pertambahan suhu. Nah, seperti pada gambar itu terdapat pada suhu di antara 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius airnya menyusut, dan di atas suhu 4 derajat Celcius memuai jika dipanaskan. Nah, sifat pemuaian air yang teratur ini disebut dengan anomali air. Kalor merupakan salah satu bentuk energi panas. Energi 1 kalori setara dengan 4,184 joule. Ketika sebuah benda diberikan kalor, maka benda tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Nah, yang pertama itu kapasitas kalor. Jika kalian memanaskan beberapa macam benda antara yang di atas kompor itu, maka kalian akan mengamati bahwa kenaikan suhu setiap benda itu pasti akan berbeda-beda, teman-teman. Nah, ada benda yang mengalami kenaikan suhu yang sangat cepat dan ada pula yang sangat lambat. Kita membedakan benda satu dengan benda lainnya itu berdasarkan beberapa besaran perubahan suhu apabila diberikan energi kalor. Maka kita definisikan di sini bahwa suatu besaran yang ditambahkan kapasitasnya, besaran tersebut akan memiliki rumus. Nah, ini yaitu besaran yang dinamakan kapasitas C sama dengan Q per delta T, di mana C sama dengan kapasitas kalor atau kal, dan Q adalah jumlah kalor yang diberikan atau dilepaskan, kalor atau joule ya. Kemudian delta T adalah perubahan suhu. Nah, berdasarkan persamaan di atas, maka kita menyimpulkan bahwa jika kapasitas kalor sebuah benda itu bernilai besar, maka diperlukan kalor yang banyak untuk mengubah suhu benda. Sebaliknya, jika kapasitas kalor sebuah benda bernilai kecil, maka cukup diperlukan kalor sedikit untuk mengubah suhu benda. Kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air, besi, dan aluminium sebesar 1 derajat Celcius. Berapapun massa zat, maka perbandingan kapasitas kalor dengan massa selalu tetap. Nah, kita simpulkan bahwa antara kalor dan massa itu merupakan sifat khas satu zat. Nah, di sini C sama dengan C per M atau C sama dengan M kali C, dan C sama dengan Q per T. Maka Q M kali C delta T atau Q sama dengan C kali delta T, di mana C itu sama dengan kapasitas kalor dan Q adalah jumlah kalor yang diberikan atau dilepaskan. Delta T itu perubahan suhu, M sama dengan massa benda, dan C adalah kalor jenis benda. Nah, di sini yang ketiga itu kalor lebur. Nah, jumlah kalor yang diperlukan untuk melebur zat padat menjadi zat cair itu tergantung massa yang akan dileburkan serta jenis zat. Maka besar kalor yang diperlukan momentum itu adalah Q sama dengan ml, di mana Q adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan zat, dan L adalah kalor lebur zat, M sama dengan massa zat yang dileburkan. Contoh soal suhu dan kalor. Soalnya yang sederhana namun sangat penting untuk dipelajari. Soalnya adalah nyatakan satu kal ini adalah kalor per gram derajat Celcius ke dalam joule kilogram derajat Celcius. Jadi kita tuliskan di sini yang ditanyakan. Nah, ditanya 1 kal per gram derajat Celcius sama dengan berapa joule kilogram derajat Celcius. Pertama, kita harus tahu dulu hubungannya antara kalor dan joule. Kalor ini merupakan satuan dari energi, sedangkan joule juga satuan dari energi.
maka kita harus tahu hubungan antara kalor dan joule. Nah, di mana hubungannya adalah 1 kalor sekitar 4,184 joule. Kemudian juga di sini kita lihat kan yang harus kita ubah adalah kalor diubah ke joule. Kemudian di sini gram diubah ke kilogram. Seperti itu kan? Sedangkan Celciusnya itu tetap untuk satuan temperaturnya. Maka selain hubungan antara kalor dan joule, juga gram ke kilogram, di mana hubungan gram dengan kilogram adalah 1 gram sama dengan 0,001 kilogram dibagi 1000. Nah, oke, setelah kita mendapatkan hubungan seperti ini, kita dapat tulis kembali secara lengkap bahwa 1 kal per gram derajat Celcius sama dengan 4,184 joule per 0,001 kg derajat Celcius. Oke, jadi kita sederhanakan menjadi 1 kalor ini dibagi dengan gram derajat Celcius. Nah, ini adalah 4,184 joule bagi 0,001 kg derajat Celcius. Jadi setelah kita sederhanakan, hasilnya adalah 4.184 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi inilah hasil dari 1 kalor per gram derajat Celcius sama dengan 4.184 joule per kilogram derajat Celcius. Oke, contoh soal berikutnya, soal yang kedua. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4.186 joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Jadi, untuk memudahkan mari kita coba patahkan soal ini dengan cara seperti ini ya. Diketahui masanya yaitu 3 kg yang bersuhu 10 derajat Celcius, berarti suhu awalnya atau T0-nya sama dengan 10 derajat Celcius, dan dipanaskan hingga 35 derajat Celcius, berarti suhu akhirnya atau TI-nya sama dengan T1-nya sama dengan 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air yaitu 4.186 joule, di sini kita disuruh tentukan kalor yang diserap oleh air tersebut. Jelas kalau air panas itu, maka air tersebut akan menyerap kalor dari sumber panas tadi. Yang ditanyakan itu Kiki itu sebagai simbol dari energi kalor. Oke, setelah seperti itu, penting sekali kita mengecek dulu satuannya apakah sesuai atau tidak. Cara mengeceknya, kita dapat melihat terlebih dahulu satuan dari jenis kalornya. Nah, setelah itu kita tuliskan pendahuluannya. Q sama dengan M dikali jenis air dikali delta T. M ini adalah massa. Nah, sama dengan massa dikali jenis air. Q ini yang ditanyakan, maka kita menggunakan rumus M dikali C dalam kurung temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Maka massa dikali jenis air dalam kurung temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Maka kita masukkan massanya yaitu 3 kg, berarti 3 dikali jenis airnya adalah 4.186. Jadi 3 dikali 4.186 dikali temperatur awal dan akhirnya. Temperatur akhir dan awalnya. Temperatur akhirnya itu 35 dikurangi 10 temperatur awalnya. Nah, 3 ini dikali 4.186 itu hasilnya seperti ini. Dan kemudian kita kalikan dengan 25. 25 ini hasilnya dari 35 dikurangi 10. Dan hasilnya adalah 313.950 joule. Baik, sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.